Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan khotbah saya dari kitab Kisah Para Rasul, dan mari kita membaca ayat yang sama, tetapi kita akan membahas dalam perspektif yang lain, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 16 sampai 40. Bapak Ibu boleh duduk saja, tadi sudah berdiri kan? Pak Marsiano mau berdiri sendiri? Oh enggak ya. Baik, saya akan membaca untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 16, ayat 16 sampai ayat 40. Cukup panjang, tetapi Bapak Ibu harus memahami kisah ini supaya bisa paham apa yang saya maksudkan dari khotbah saya. Saya membaca untuk kita sekalian. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, 'Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.' Seketika itu juga keluarlah roh itu." Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu."
Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Haleluya. Minggu lalu berdasarkan teks yang sama, kita belajar tentang 3 perjumpaan manusia dengan Tuhan. Perjumpaan Lydia dengan Tuhan melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga Lydia dibuka hatinya oleh Tuhan dan diselamatkan. Tidak hanya Lydia, tetapi juga seisi rumahnya. Perjumpaan seorang hamba dengan roh tenung, ya, yang dilepaskan dari belenggu roh itu ketika Paulus mengusir roh itu dari wanita itu atau budak perempuan itu. Ya, kita tidak tahu apakah dia selamat, tetapi kita bisa mengharapkan bahwa dia selamat karena dia telah dibebaskan dari roh tenungnya. Dan bos-bosnya atau tuan-tuannya telah menolak dia, dan saya yakin gereja bisa menerima dia. Dan yang ketiga adalah perjumpaan kepala penjara di Filipi. Perjumpaan dengan Injil Yesus Kristus dengan cara yang sangat unik. Dan tidak hanya dia yang diselamatkan, tetapi dia juga seisi rumahnya diselamatkan. Bapak Ibu, setiap kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Kalau kita menjadi Kristen saat ini, kalau kita percaya Yesus, karena kita telah berjumpa dengan Yesus melalui Injil yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil, yang disampaikan oleh pemberita-pemberita firman. Dan saat ini, saat Bapak Ibu membaca teks Alkitab, saat Bapak Ibu mendengarkan khotbah-khotbah yang menjelaskan Alkitab, Bapak Ibu sedang mengalami perjumpaan dengan Allah. Ingat, Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah sendiri. Bahkan firman itu adalah Yesus sendiri. Hati-hati sekarang dengan Kristen progresif, saudara. Sebenarnya bukan Kristen, karena orang-orang yang mengaku Kristen progresif ini menolak dasar-dasar fundamental dari kekristenan. Mereka menolak Alkitab sebagai firman Allah, menolak otoritasnya, dan menjadikan akalnya sebagai ukuran kebenaran, bukan lagi firman Allah. Makanya saya dengan setia ya, ngotot sekalipun banyak dikritik, kok baca ayat panjang-panjang, itu firman Allah Bapak Ibu. Ketika kita membaca teks Alkitab, kita berjumpa dengan Allah sendiri. Amin. Dan ketika saya memberitakan firman yang sifatnya adalah eksposisi atau ekspositori, saya menjelaskan isi teks, saya sedang membawa Bapak Ibu dalam perjumpaan dengan firman, dengan harapan Bapak Ibu imannya semakin bertumbuh dan dikuatkan dan memuliakan Allah. Amin. Seperti Lydia, ya, seperti seorang hamba dengan roh tenung ini, seperti kepala penjara dan keluarga-keluarga mereka. Setelah mereka mendengar Injil, berjumpa dengan Yesus, mereka memiliki iman, menerima anugerah iman dan diselamatkan. Demikianlah yang kita lakukan sekarang ini. Semangat mendengarkan firman. Amin. Sekalipun sudah jam 6 kurang 8 menit. Kira-kira selesai jam berapa ini? Mau 6:30 atau jam 7? Semangat berjumpa dengan Yesus. Amin. Jangan pikir jam ya. Senang gak ketemu dengan Yesus?
Saya senang membaca firman, saya senang mengajar Alkitab Bapak Ibu. Mau 3 jam ayo, 4 jam ayo. Dan saya harap kita semua suka mengalami perjumpaan dengan firman. Ya, saya kemarin khotbah di Surabaya, saudara. Saya khotbah tidak sampai 1 jam sebenarnya. Tetapi ada seorang pejabat mungkin goda saya ya. Wah, ini khotbah Paskah 1,5 jam. Saya rekomendasi tidak diundang lagi. Tapi Tuhan menghibur saya dengan beberapa orang yang datang. Ada tamu dari Palu, dia datang. Pak Doni, terima kasih. Saya diberkati dengan firman Tuhan. Saya ini ketua FKUP. Saya ini Komisi Penginjilan Pusat. Nanti saya undang ke Palu ya. Oh, saudara, ada penghiburan. Ada penghiburan. Yang lain bilang jangan diundang lagi, tidak apa-apa. Aku ora popo. Tapi ada yang berterima kasih juga. Bapak Ibu, kalau orang mengalami perjumpaan dengan firman, hidupnya pasti diberkati. Lalu ada beberapa orang datang lagi. Om, datang lagi ya. Saya dipanggil Om, sudah tua tak saudara? Kelihatan masih koko-koko ini, mas. Dia bilang, Om jangan bosan lagi ya. Benar tidak bosan, tadi ada rekomendasi loh, jangan diundang lagi. Oh enggak, nanti datang lagi ya. Saudara, kalau saya stand up komedi, saudara nggak perlu undang saya lagi. Tapi kalau saya memberitakan firman yang sejati, itu membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Semangat. Om Doni ini cerita liani, nggak bahas-bahas, nggak mari-mari. Nah, baik. Sekarang ini saya akan membahas teks ini dari sisi yang berbeda. Saya memberi judul bagaimana kita seharusnya bersikap atau bagaimana kita memiliki sikap yang benar ketika kita ini dianiaya. Bagaimana kita memiliki sikap yang benar ketika kita ini disalahi, saudara. Ketika kita ini dicurangi, ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya bersikap dengan benar. Nah, teks ini mengajar kepada kita, Allah mendidik kita bagaimana cara kita menyikapi penderitaan, bagaimana cara kita menyikapi ketidakadilan, bagaimana cara kita menyikapi penganiayaan, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Supaya melalui kehidupan kita Injil tetap terus diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus Silas memberi teladan yang sangat hebat bagi kita. Seandainya mereka tidak memiliki sikap yang benar, ketika mereka dihukum tanpa diadili, ketika mereka didera di muka umum tanpa diadili, ketika mereka dilempar di penjara yang paling tengah, ketika kakinya dipasung dengan kuat, pasti sangat menyakitkan. Ketika mereka mengalami begitu banyak tuduhan palsu, tapi dengan sikapnya yang benar, mereka membawa jiwa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seandainya mereka tidak bersikap benar, mereka tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Mereka tidak punya kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita bersikap benar ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Untuk masalah apa saja. Seperti yang minggu lalu saya sudah katakan, kalau kita ini diperlakukan tidak adil, kalau kita ini dizolimi gitu ya, kalau kita ini dianiaya, itu adalah satu kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Supaya orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil lalu menyanyi ku sing-singkan lengan. Ayo, dulu aku petinju loh ya. Ini kanan ini kuburan, kiri rumah sakit. Mau yang mana? Saudara, kita kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, saudara mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang
Yang tidak memberkati, saudara tidak akan pernah menjadi berkat. Mari malam ini kita mau belajar bagaimana kita merespon ketidakadilan, bagaimana kita merespon kejahatan, merespon penganiayaan dengan benar, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa kita ini terbiasa untuk membela hak-hak kita. Siapa yang suka kehilangan haknya? Saya pikir gak banyak orang yang suka kehilangan hak-haknya. Bahkan kita diajar untuk melindungi hak-hak kita, kan seperti itu. Jika hak-hak kita dilanggar, kita akan merespon dengan keras. Kita tidak mau tinggal diam, kita akan protes. Kita melakukan semua hal yang kita butuhkan untuk membela hak kita. Apalagi kalau kita dirugikan, seringkali kita membela hak kita dengan cara yang sedikit kasar. Biasanya seperti itu. Paling tidak menunjukkan muka yang ceria. Pasti paling tidak sedikit garang begitu. Jangan macam-macam ya. Terus saya kalau gini gimana? Istri saya tahu bagaimana muka saya ketika saya mungkin dicandai ya. Wes iki kok diundang maneh, saya senyum saudara. Mudah-mudahan tidak di live streaming itu. Ya, kita terbiasa dengan itu. Tetapi malam ini kita diajar untuk berani melepaskan hak kita, tidak membela dengan cara-cara yang keras, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Amin. Supaya dengan cara seperti itu, rencana Allah itu dapat digenapi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka adalah warga negara Romawi, Bapak Ibu. Warga negara Romawi itu memiliki hak untuk diadili sebelum dihukum atau sebelum dijatuhi hukuman. Sebelum dinyatakan bersalah, dia tidak boleh dihukum. Sebagai warga negara Romawi, mereka dibebaskan dari deraan di muka umum. Itu tidak boleh. Orang Roma itu nggak boleh dipukul di depan umum. Kata didera itu dalam bahasa aslinya artinya dipukul dengan rotan. Jadi ketika bajunya dikoyakkan itu punggungnya dipukul dengan rotan. Orang Roma itu nggak boleh dipukul di depan umum. Ini hak mereka. Tidak hanya itu, dijebloskan ke penjara yang paling tengah, itu penjara yang paling ketat pengawalannya. Bayangkan, dia nggak melakukan kejahatan loh ya. Dia orang baik-baik saja kok, nggak pernah melakukan hal-hal yang mengganggu. Dipasung lagi Bapak Ibu, bayangkan. Saya pernah melihat pasungan ya, waduh itu pasti tidak enak sudah. Hak-hak mereka telah dilanggar. Kalau ditanya apakah mereka berhak marah? Sangat berhak marah. Apalagi dalam budaya orang yang membela hak-haknya. Tetapi respon mereka, tanggapan mereka terhadap ketidakadilan itu, terhadap pelanggaran atas hak-haknya, itu sangat-sangat luar biasa, berbeda dengan respon dari kebanyakan orang. Dan itu menjadi teladan yang sangat berharga bagi kita. Mau meneladani cara Paulus dan Silas saat kita dilanggar hak-hak kita? Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, tidak ada cara lain selain kita belajar untuk merespon ketidakadilan, merespon penganiayaan, merespon hak-hak kita yang dilanggar dengan cara-cara yang memuliakan Tuhan. Mari seperti tadi saya katakan, dari kehidupan Paulus dan Silas kita belajar, saat kita disalahi, saat kita dirugikan, saat kita dianiaya, saat hak-hak kita dilanggar, kita harus mempercayakan jiwa kita kepada Allah Sang Pencipta yang dengan setia melakukan hal-hal yang benar. Amin. Kita tidak membela diri kita dengan cara kita sendiri, tetapi menyerahkan seluruh hidup kita
supaya momen-momen dalam kehidupan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Dan kemahakuasaannya itu dapat kita lihat ketika Allah mendatangkan gempa bumi yang sangat hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, pintu-pintu penjara terbuka, kemudian belenggu-belenggu terbuka. Saya pikir kalau pasungan itu masa akan lepas hanya dengan goncangan ya, tapi saya pikir itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Tetapi yang unik Bapak Ibu, kuasa Allah yang mampu mendatangkan gempa dan membuka pintu-pintu penjara, melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan Silas itu. Tetapi Tuhan yang berkuasa itu ternyata tidak membebaskan Paulus dari penangkapan, tidak membebaskan Paulus dari deraan, tidak membebaskan Paulus dari pasungan dan pemenjaraan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu ya, sekalipun kita adalah umat-umat Allah yang maha kuasa, sekalipun kita milik Allah yang maha kuasa itu, ternyata dalam hidup ini kita bisa mengharapkan ketidakadilan. Kita bisa mengharapkan perlakuan yang tidak benar. Kita bisa mengharapkan di mana hak-hak kita akan dilanggar oleh orang lain. Sekalipun Allah itu berkuasa, maha kuasa, ada waktunya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu untuk menggenapkan tujuannya yang mulia atas kehidupan kita dan lingkungan di sekitar kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Siap mengharapkan ketidakadilan? Mau mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Mau? Atau Tuhan lepaskanlah saya dari semuanya itu, bebaskan saya. Tapi saya mau mengatakan, dengan yakin saya berani mengatakan kita bisa mengharapkan ketidakadilan. Karena Allah tidak selamanya membebaskan kita dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi Allah menjamin, memelihara kita, menyertai kita, memakai kita untuk kemuliaan-Nya. Amin. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Senada dengan pengalaman Paulus, Rasul Petrus mengatakan, jangan kita menjadi heran, jangan kita menjadi terkejut kalau kita diizinkan mengalami yang namanya nyala api siksaan. Kalau kita diizinkan mengalami ketidakadilan, kalau kita diizinkan mengalami yang namanya siksaan, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Jadi kalau kita dianiaya, itu biasa-biasa saja. Jadi jangan anggap itu luar biasa. Kalau kita dizolimi gitu ya, diperlakukan tidak adil, itu biasa. Jangan dimasukkan ke hati Bapak Ibu. Bisa menganggap seperti itu? Itu mah biasa. Jangan kita heran, jangan kita terkejut hanya karena Allah kita itu maha kuasa, maka Dia pasti menghindarkan kita dari setiap pencobaan. Tidak. Allah memaksudkan pencobaan itu sebagai ujian terhadap iman kita. Amin. Jadi itu sesuatu yang memang Tuhan lakukan untuk kepentingan kita juga. Adalah salah kalau kita berpikir bahwa orang Kristen itu akan selalu dibebaskan dari pencobaan-pencobaan yang umum yang dialami oleh manusia. Bahwa orang Kristen itu enggak akan sakit gitu kan. Ada yang mengajarkan seperti itu. Kalau kamu sakit berarti ada yang salah dengan iman kamu. Kalau kamu sakit berarti kamu enggak diberkati oleh Tuhan.
Ini salah Bapak Ibu. Salah kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu akan membebaskan kita dari pencobaan-pencobaan umum seperti sakit, seperti hidup yang berkebutuhan ya, seperti tragedi, dan kematian. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, kita bisa mengharapkan pencobaan-pencobaan yang lebih. Karena selain pencobaan-pencobaan yang sifatnya umum bahwa kita sebagai manusia biasa, kita bisa sakit, kita bisa mengalami kekurangan, kita berkebutuhan dalam hidup ini, kita bisa mengalami tragedi, kita bisa mengalami kecelakaan, kita bisa mengalami kematian juga. Lebih dari itu, kita bisa mengharapkan pencobaan-pencobaan karena kita percaya Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami karena kita ini orang Kristen, karena kita ini pengikut Kristus. Ingat kata Tuhan Yesus, sebagaimana dunia membenci aku, dunia akan membenci kamu juga. Kalau dunia menganiaya aku, maka dunia akan menganiaya kamu juga. Masih mau tetap ikut Yesus? Amin. Kata Paulus, kalau kita mau hidup beribadah kepada Allah, kita harus siap menderita loh Bapak Ibu. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Jangan ikut-ikutan, wah lek kamu sakit ini imanmu ada yang salah. Sekarang ibu gembala kita sedang sakit, apakah ada yang salah dengan imannya? Enggak ada. Pendeta manapun satu waktu kalau sudah tua ada waktunya sakit saudara. Kalau enggak sempat sakit mendadak tiba-tiba sudah berpulang. Begitu. Halo, amin. Kalau saya sakit apakah karena dosa saya? Enggak, itu pencobaan umum. Itu sesuatu yang akan dialami oleh semua orang, bahkan lebih lagi. Sebagai pengikut Kristus kita juga akan mengalami penderitaan karena Injil. Nah, bicara tentang penderitaan ini, coba kita lihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Ya, lihat, mereka itu dianiaya karena apa? Karena tuduhan-tuduhan palsu. Sebenarnya mereka itu ditangkap bukan karena mereka itu telah mengajarkan adat istiadat Yahudi kepada orang-orang Romawi, tidak. Tetapi karena orang-orang yang memiliki hamba dengan roh petenung ini, harapan mendapatkan penghasilan yang besar itu hilang karena roh tenungnya itu hilang. Sebenarnya itu masalahnya, tetapi tuduhannya palsu. Tidak dikatakan bahwa orang ini telah mengusir roh petenung dari hamba-hamba kami, sehingga kami tidak punya lagi kesempatan memperoleh penghasilan yang besar, tidak. Tapi tuduhannya lain. Orang ini pengacau. Orang ini mengajarkan adat istiadat Yahudi yang tidak boleh kita ikuti sebagai orang Roma. Tuduhan mereka sama sekali tidak benar. Nah Bapak Ibu, ada waktunya kita akan dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ada kalanya sebagai orang Kristen kita difitnah. Ada kalanya kita diperlakukan tidak adil. Ini realita yang bisa kita harapkan loh Bapak Ibu. Nah bagaimana kita meresponnya? Itu masalahnya kan begitu ya. Itu tidak bisa kita hindari. Ya, itu bisa terjadi, itu bisa menimpa kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Kemudian lebih jauh lagi, ada perlakuan yang sifatnya diskriminasi. Kita membaca tadi apa? Ya, coba lihat ayat yang ke-20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Saudara, ini rasis banget ya. Apakah kalau orang Yahudi itu pasti mengacau? Enggak tentu saudara. Ini penghinaan. Karena memang tahun 49 Masehi itu Kaisar Roma itu mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. Dan kasus ini terjadi pada tahun 50 Masehi.
di mana namanya isu sentimen etnis ini sangat kuat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya kita juga akan diperlakukan tidak adil karena etnis kita, karena budaya kita, ya, saudara, seringkali kan, ya kita ini di Jawa-Jawakan kan begitu ya, di Batak-Batakan kan begitu, maaf, di Cina-Cinakan kan begitu ya. Bagaimana sikap Bapak Ibu? Mau kusing-singkan lengan? Di Sulawesi-Sulawesikan, di Papua-Papuakan, di Nias-Niaskan gitu ya. Oh ini Jawa, ini kurang ajar, jadi orang Jawa gitu. Oh ini paling aman Jawa ya, karena saya orang Jawa. Kalau ngomong etnis lain nanti tersinggung sama saya lagi. Ini hanya contoh aja. Loh, lihat. Belum hak-hak hukumnya, saudara. Dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan, didera berkali-kali. Bayangkan, dipukul dengan rotan sekali aja sakitnya. Aduh, ini berkali-kali biasanya, saudara. Orang Roma itu kalau menghajar, kalau menyambuk itu ya, itu 40 kali kurang 1 atau 39 kali cambukan. Bayangkan, saudara, mau coba rasanya dicambuk? Coba kita tes, ada rotan nggak di sini? Ya dibuka bajunya, dicambuk dengan rotan. Aduh, itu ngeri Bapak Ibu. Nah, dari sini saya mau mengatakan, apapun bentuknya perlakuan yang tidak adil terhadap kita, apapun bentuknya kejahatan atas hidup kita, Bapak Ibu, kita harus dapat meresponnya dengan benar. Amin. Amin. Tidak ada pengecualian termasuk bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Paulus ini sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Paulus ini sedang memberitakan firman, tetapi tidak ada pengecualian. Yang dipukul ini rasul, yang dipenjara ini rasul, apalagi cuman pendeta Doni. Iya Pak ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus saja dipukul, para rasul dipukul, apalagi saya. Kalau Yesus difitnah, para rasul difitnah, apalagi saya. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Hati-hati saudara, hari-hari ini. Itu bisa terjadi kapan saja. Itu sebabnya saudara, kita orang-orang percaya diperingatkan bahwa sesungguhnya iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia mau mengacaukan pikiran kita. Dengan pencobaan-pencobaan yang hebat itu, dia mau menawarkan satu pemikiran. Kalau Allah itu ada, kalau Yesus itu baik, kenapa kamu diperlakukan tidak adil? Kenapa kamu dianiaya? Kenapa kamu disiksa? Kalau Allah itu ada, kenapa kamu mengalami tragedi yang sehebat itu? Hati-hati dengan pekerjaan setan ini. Dan solusi yang ditunjukkan oleh Paulus dan Petrus adalah lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Amin. Lawan dengan iman bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Allah memegang kendali. Bahwa Allah mengasihi kita dengan caranya yang unik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Saudara, penderitaan tidak berarti bahwa Allah itu tidak ada, tidak berarti bahwa Allah itu tidak mengasihi kita, sama sekali tidak. Allah itu punya tujuan yang lebih besar dari yang dapat kita pikirkan. Bayangkan, dari penangkapan Paulus dan Silas, dari penyambukan, dari pemenjaraan, Allah telah memenangkan satu keluarga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu mau membawa jiwa untuk Tuhan sekalipun caranya penuh dengan penderitaan? Hah? Mau bawa jiwa sekalipun caranya penuh dengan penderitaan? Loh kok sepi? Loh, Paulus itu bawa jiwa digepui dulu loh saudara. Wah hebat ya, Paulus memenangkan jiwa, tapi babak belur dulu.
Saudara, kalau nggak mau babak belur, jangan-jangan nggak bisa dipakai Tuhan loh. Mau dipakai Tuhan? Amin. Wah, ini khotbahnya kok ngeden-ngedeni jemaat. Enggak, saudara, ini realita. Loh, untuk membawa kita ke surga, Yesus babak belur. Dimahkotai duri. Ditonjok, diludahi, disalib. Tanpa pengorbanan kita nggak akan pernah menikmati pengharapan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tanpa pengorbanan para rasul, Injil tidak akan tersebar ke Eropa. Injil tidak akan sampai ke Roma, saudara. Dan kalau kita tidak mau menderita karena Kristus, jangan-jangan kita nggak dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan. Selalu ada harga yang harus kita bayar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, saya harap ini tidak membuat kita syok, tapi ini biasa, ini cara Tuhan. Dia mulai dari Yesus sendiri, dia menderita, dia memikul dosa-dosa kita, dia memikul salib, dia mati di kayu salib. Para rasul semuanya martir kecuali Yohanes, dia selamat dari penggorengan. Tetapi dibuang di Pulau Patmos. Saudara, kitab Wahyu yang kita punya ini ditulis di pengasingan di Pulau Patmos, dia sendiri sedih. Tapi mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak martir yang sudah menderita untuk dapat Injil sampai di Indonesia. Mereka naik kapal jauh-jauh dari Amerika, ya, untuk membawa firman kepada kita di Indonesia ini. Pengorbanan yang sangat besar. Dan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus siap menderita untuk Tuhan. Haleluya. Oh, semangat. Semangat. Oke, saya lanjut ya. Jadi pencobaan yang kita alami tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang bisa kita pikirkan. Justru dari penderitaan yang Paulus alami itu, satu keluarga dimenangkan oleh Tuhan. Mulai dari kepala penjara itu sendiri, tentunya keluarga besarnya. Dan banyak jiwa-jiwa dijangkau kemudian. Dari 3 perjumpaan itu Injil menyebar ke Eropa. Dari 3 perjumpaan itu Injil menyebar sampai ke Roma. Dan pada akhirnya Injil terus menyebar sampai kepada kita saat ini. Dan kalau kita diselamatkan, itu adalah hasil dari perjuangan orang-orang yang rela menderita untuk Tuhan. Mari kita juga meneladani hal yang sama. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Ketika kita diperlakukan dengan tidak benar, ketika kita dianiaya, sekali lagi percayakan hidup kita kepada Allah yang setia melakukan hal yang benar. Percayakan hidup kita kepada Allah. Jangan membela dengan kekuatan kita sendiri. Jangan berusaha merespon dengan pikiran kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Ada beberapa teladan ya yang Paulus tunjukkan kepada kita. Dan Silas tunjukkan. Lihat bagaimana cara mereka merespon. Di antaranya adalah ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil, ketika mereka disiksa di penjara, mereka itu menjaga sukacita mereka di dalam Tuhan. Wah, ini yang luar biasa. Bayangkan, ditangkap tanpa diadili, didera, dilemparkan ke penjara, dipasung, tetapi mereka menjaga sukacita mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak kehilangan sukacita, justru di penjara mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian bagi Allah. Wow, ini adalah teladan yang sangat luar biasa. Hal ini menyadarkan saya betapa saya ini kurang sukacita ya dalam menghadapi ketidakadilan, betapa saya ini kurang sukacita dalam menghadapi penderitaan, di mana lebih banyak gerutunya, saudara ya, ketika kita menghadapi kesukaran. Padahal itu hal-hal kecil aja. Kadang tempat parkir kita diserobot orang aja marahnya tidak ketulungan. Oh, semoga kamu dikutuk oleh Tuhan ya.
Itu tempat parkir ku tahu. Itu hanya hal-hal kecil. Ya, kadang kita mungkin diejek dikit aja udah hilang sukacitanya, lalu udah mulai marah-marah, mulai mengejek sana, mengejek sini, udah mulai, udah ribut pokoknya. Kadang kita ini kurang sukacita. Jujur saya melihat, waduh, ngelihat Paulus ya, ditangkap tanpa diadili, dipukul 39 kali, masih nyanyi loh saudara ya. Ya, mungkin waktu ke gereja ini lagi rame, hujan, satpamnya kurang ramah, payungnya terlambat begini. Satpam gereja nggak main, pengerja payungnya terlambat, basah semua aku, nggak nyanyi lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak bisa lagi bebas memuji Tuhan, kadang-kadang seperti itu. Halo? Kok nggak dijawab ya? Halo? Ya, kadang-kadang sudah maunya kebaktian, kadang-kadang dipepet sama mobil, udah nggak sejahtera lagi kebaktian. Ini dipukuli saudara, dipasung, berdoa memuliakan Allah. Jaga sukacita saudara, amin. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Berdoa, menyanyi. Bapak Ibu, kapan Allah paling dimuliakan dalam hidup kita? Tatkala kita bersukacita karena Tuhan dalam keadaan apapun juga. Kapan Tuhan paling diagungkan? Tatkala dalam penderitaan kita tetap bersukacita karena Tuhan. Sekali lagi, Allah paling dimuliakan saat kita bersukacita karena Dia. Dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin sungguh-sungguh memuliakan Allah, milikilah sukacita senantiasa dalam hidupmu. Ya tadi itu, dalam suka duka tetap tersenyum, diolok dihina tetap tersenyum. Ya, disolimi tetap berdoa, tetap memuji, memuliakan Allah. Orang akan, ada apa dengan orang ini ya? Ada sesuatu yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu, bahwa sukacita Paulus dan Silas itu sudah tertanam di dalam hati. Mereka itu menyanyi bukan mereka tahu bahwa besok atau nanti malam mereka akan dibebaskan oleh Tuhan, tidak. Mereka bersukacita tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya, enggak tahu. Setelah mereka berdoa, yang mereka pikir mereka akan dibiarkan mati kelelahan atau mereka akan dieksekusi besok. Tapi mereka tetap bersukacita dan inilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mentaati perintah untuk bersukacita kalau kita nggak punya sukacita dalam hati kita. Saya yakin Paulus bersukacita bukan karena dia diberitahu sebentar lagi kamu akan keluar. Enggak, dia nggak diberitahu itu. Tapi memang dia punya sukacita dalam dirinya. Sehingga tidak ada satupun hal yang membuat dia tidak berdoa dan tidak memuliakan Allah. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, Paulus ini luar biasa ya. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 3 ayat 1 ya. Dan dia melakukan itu, sukacita itu senantiasa, selalu, bukan saat-saat nyaman, saat-saat kita menikmati hak-hak kita, bukan, tapi selalu bersukacitalah senantiasa. Bahkan Paulus pernah menulis, justru kami bermegah dalam kesengsaraan kami karena Tuhan. Nah, ini kan luar biasa ya. Maaf saya tidak bacakan ayatnya, ini sudah 6:30 ini. Ya. Dia bermegah atas kesengsaraannya. Dan inilah yang memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mentaati perintah Tuhan Yesus. Berbahagialah apabila kamu dicela, dianiaya, difitnahkan yang jahat karena aku. Bersukacitalah karena kamu boleh menderita karena aku. Amin. Amin. Dan inilah yang membuka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil.
Ya, perhatikan bahwa orang-orang dalam penjara itu mendengarkan mereka berdoa, mendengarkan mereka bernyanyi, Bapak Ibu. Yang berikutnya, mari saat kita diperlakukan dengan tidak adil, saat kita dianiaya, selain menjaga sukacita kita, mari kita menjaga kesaksian kita. Nah ini ya. Ya saya yakin Paulus itu bersukacita karena memang ada sukacita di dalam dirinya. Tetapi sukacita itu sendiri menjadi kesaksian dalam hidupnya. Kan begitu ya. Ya, kita membaca bahwa orang-orang hukuman lain itu mendengarkan mereka. Itu ayat 25. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, orang-orang yang gak percaya itu ngintip kita, lihat kita. Coba kalau mereka dianiaya, gimana sikapnya? Kira-kira mereka menggerutu atau marah atau seperti apa? Apakah mereka akan balas dendam atau seperti apa? Bapak Ibu kita ini dilihat, disorot. Makanya Paulus dengan sukacitanya itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ditahan bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara, kalau orang sudah begini, ini orang ini lain ya. Kok dipukul, dipasung lagi, di penjara paling tengah lagi, tempat paling ketat lagi, kok mereka bisa nyanyi dengan gembira? Ada apa? Bapak Ibu, ini kesaksian kita. Kalau Bapak Ibu tetap menunjukkan sukacita di dalam Tuhan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu akan meneguhkan kesaksian verbal kita, bahwa hidup kita mendukung dari kesaksian verbal kita. Ya, jangan sampai keluarga kita yang tidak beriman melihat kita katanya Kristen tapi mana gitu aja udah sewot, udah marah, udah ngambek, udah ngamuk, aduh gitu kok balas dendam. Kesaksian kita hancur Bapak Ibu. Apalagi ketika kita menggerutu dan lain sebagainya. Waduh, itu sangat-sangat merusak kesaksian kita. Dan yang berikutnya, kalau kita diperlakukan tidak adil, mari kita seperti Paulus dan Silas. Mari kita percaya kepada Allah yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita yang di penjara, kita doanya seperti apa? Tuhan, lepaskan kami dari penjara ini. Kan begitu ya. Tuhan, bebaskan kami. Kami sudah melakukan apa yang baik. Kami tidak bersalah. Tapi tidak dengan Paulus, saya pikir tidak seperti itu. Saya pikir doa Paulus, Tuhan, jadikan momen ini kesempatan untuk memuliakan Engkau. Wah, ini luar biasa. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kalau keinginan Paulus, kalau doa Paulus adalah dibebaskan dari penjara, ketika pintu-pintu penjara terbuka, ketika belenggunya dilepaskan, mereka pasti keluar kok, pergi kok. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Hei, kami masih di sini. Jangan celakai dirimu. Kami tidak kemana-mana. Karena memang tujuannya bukan untuk keluar dari penjara itu, tetapi tujuannya adalah untuk memuliakan Allah melalui momen dalam hidupnya. Nah ini. Kita mau bahwa Allah dimuliakan dalam hidup kita. Dalam setiap momen yang kita hadapi Bapak Ibu. Maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah supaya melalui setiap momen dalam hidup kita, penderitaan kita, kesukaran kita, Allah itu dimuliakan. Supaya melalui kehidupan kita ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Lalu mungkin ada yang bertanya begini, kalau gitu apakah memang kita benar-benar sama sekali tidak boleh membela hak-hak kita? Nah ini saya lanjutkan di bagian yang terakhir Bapak Ibu. Apakah kita tidak boleh membela hak-hak kita? Ternyata ada saatnya kita bisa melakukan itu, tetapi bukan untuk keegoisan, tetapi bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kebaikan bersama. Amin. Lihat. Pada waktu pembesar-pembesar kota memberi pesan kepada kepala penjara itu untuk membebaskan Paulus dan Silas. Lalu apa kata Paulus dan Silas? Kok enak? Mereka
memenjarakan kami tanpa pengadilan. Kok enak mereka memukul kami tanpa kami bersalah. Mereka memasukkan kami, dikatakan melemparkan kami ke penjara, memasung kami. Saya tidak mau. Suruh mereka datang dan biarlah mereka yang mengeluarkan kami. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah mereka tahu bahwa Paulus dan Silas adalah orang-orang Roma, mereka ketakutan karena mereka punya hak untuk diperlakukan dengan adil, maka mereka datang dan memohon dengan sangat supaya Paulus meninggalkan tempat itu, Silas juga. Dan yang luar biasa, setelah mereka membebaskan Paulus dan Silas, langsung mereka pergi, enggak ngeyel, ya, enggak nyerang, enggak apa. Lalu untuk apa mereka memperlakukan itu? Supaya masyarakat tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Amin. Supaya orang-orang percaya lain tidak akan diperlakukan dengan tidak adil seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Itu tujuannya. Bukan untuk sifat egoisnya, bukan untuk kepentingannya, bukan karena dia mau balas dendam. Buktinya apa? Ketika mereka datang, ya sudah mereka pergi ke rumah Lydia, saling menguatkan iman, dan mereka menikmati lagi pelayanannya. Mengapa Paulus melakukan itu? Supaya menjadi kesaksian bahwa semangat orang Kristen itu kasih, bahwa semangat orang Kristen itu mengampuni. Amin Bapak Ibu. Iya, setelah mereka datang, ya udah, oke. Semuanya baik-baik saja, kami pergi. Kan begitu. Oh, orang Kristen itu gitu ya. Bukan karena kamu sudah memukul kami. Ayo, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku cambuk kamu dulu. Atau bayar denda. Bayar kerugian saya, bayar pengobatan saya. Waduh, enggak saudara. Ternyata Paulus mau menunjukkan bahwa semangat orang Kristen itu adalah kasih. Semangat kita adalah saling mengampuni. Amin. Semangat kita adalah perdamaian. Jangan dendam, jangan marah. Ayo ganti rugi. Saya minta 2M, ember. Ayo, kamu harus pukul, aku mau pukul kamu dulu. Enggak, setelah mereka datang, pasti mereka minta maaf. Maaf Tuan Paulus, maaf Tuan Silas. Oke, enggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Nah, gitu aja. Langsung mereka pergi. Saudara, apa semangat kita tatkala kita diperlakukan tidak adil? Apa semangat kita tatkala kita dizolimi, tatkala kita dianiaya? Semangat kita adalah kasih dan pengampunan. Amin. Semangat kita adalah perdamaian supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdiri.